Tapi Allah cepat gantikan dengan yang sangat luar biasa. Iya, benar. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam lingkungan istana. Iya. Ketika saya dapat kabar, wah ini bangganya sangat luar biasa. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bang Juliansyah. Waalaikumsalam, Kita Bang. sini, Bang. Oh iya, harus kayak gini. Harus dong. Karena kita masih physical distancing ya. Benar. Tapi sebenarnya kita harus berjarak nih Bang, ya kan? Tapi karena spesial buat eksklusif di Channel Inspirasi Indonesia, kita harus merapat. Iya. Seperti teman-teman yang sedang merapat menonton Channel Inspirasi Indonesia, apalagi sedang berpuasa nih Bang. Iya. Nah, Bang, kalau sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, di tengah-tengah corona tetap menjaga kesehatan ya. Pastinya. Imun tubuhnya tetap dijaga Iya. agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap kesehatan, kebersihan juga Iya, pasti Bang kan? pasti. Nah, Abang sini pasti pakai masker kan? Udah pasti. Nah, teman-teman kalau keluar tetap selalu menggunakan masker. Enggak kena razia, Bang. Iya kan? Tapi yang takut razia, tolong jangan pakai masker karena takut razia, tapi karena takut diserang sama hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Bang, sekarang aktivitas apa Bang? Aktivitas sih saat ini sedang kantor libur ada jadwal piket saja. Oke. Ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saat ini kan pendidikan sedang libur Iya, semua. benar. Cuman kita selalu hadir untuk ya jadwal piket karena juga kita tidak bisa ramai-ramai untuk Iya. hadir di kantor seperti itu. Nah, sambil juga aktivitas kita sambil menyalurkan donasi-donasi yang ada saat ini untuk kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang terdampak dengan COVID-19. Oke, berarti Abang juga terjun di sosial dan terjun juga di dunia pendidikan. Iya. Apalagi karena kan kita kan tidak tahu Bang ya, sampai saat ini libur sampai kapan. Iya, Benar ya? benar. Tapi Abang tetap menjalankan piket Iya. seperti itu. Malah terjadwalkan itu saya lihat baca itu nggak tahu benar atau enggaknya ya. Iya. Itu sampai ada jadwalkan sampai akhirnya Tahun 2020 itu. Wow. Tahu, makanya sekarang ini kementerian ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Iya, lumayan berdampak besar Bang ya. Iya. Seluruh dunia merasakan hal-hal yang Banyak. iya, sampai libur 2020 ini sejarah pertama kali Bang ya. Bang, terus masalah sosial. Abang kan tadi saya udah bilang sama teman-teman bahwa Abang adalah founder Sayang Kuburaya. Iya, benar. Boleh sedikit dong Bang cerita Sayang Kuburaya itu tuh sebenarnya apa sih Bang? Organisasi kah, komunitas kah, atau hanya sekedar wadah seperti itu? Nah, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya anak muda. Jadi yang sudah mengundang kami di studio. Nah, jadi begini, Sayang Kuburaya itu adalah suatu komunitas ataupun suatu organisasi yang memang bergerak di bidang sosial, yang memang memperhatikan awalnya kita memperhatikan anak-anak yatim, yang di lingkungan Kuburaya, bukan anak yatim yang di panti asuhan atau gimana. Kita memperhatikan anak yatim-yatim yang tertinggal di daerah yang terdesa. Karena kita ketahui bahwa memang Kuburaya ini sangat luas gitu. Iya, benar. Nah, karena banyak anak yatim piatu yang memang tidak kita perhatikan, kita lupakan. Nah, kita dari Sayang Kuburaya hadir untuk memperhatikan mereka dan memperhatikan kaum-kaum duafa yang memang perlu bantuan dari kita seperti itu. Kalau dari Sayang Kuburaya sendiri Bang, itu berdiri sejak kapan? Kuburaya ini berjalan 2 tahun. Tahun lalu sudah, alhamdulillah sudah, tahun ini berjalan 2 tahun. Gitu. Oke. Yang membuat seorang Bang Jul ingin terjun di dunia sosial, itu tuh apa sih Bang? Nah, saya itu dari tamat sekolah, memang dari zamannya sekolah itu ikut sosial. Oke. Cuman di daerah, memang bukan daerah Kuburaya gitu. Itu ya. Nah, saya kepengen inspirasi dengan salah satu memang beliau motornya saya, pembinanya saya maksudnya gitu, yang selalu mengajari saya di bidang sosial. Itu saya perhatikan itu dari Bang Budiman Ferry. Beliau sangat luar biasa. Dari segi apapun beliau bantu, bukan anak yatim piatu saja, orang yang tidak mampu, yang tidak punya rumah, yang tidak punya, dia usaha untuk mencarikan. Itu sangat luar biasa beliau. Beliau motornya saya, motivatornya saya, beliau, pribadi saya. Jadi saya selalu mengikuti beliau, saya selalu konsultasi ke beliau, dan saya bilang beliau adalah sangat luar biasa, sehingga saya membuat sendiri di Sayang Kuburaya, tapi tidak terlepas dari
motornya beliau gitu. Selalu memberi kami masukan-masukan seperti bagaimana sosial. Karena kenapa sosial itu tidak juga berjalan dengan baik ya. Benar. Ada juga lika-likunya yang dimana kita harus menyalurkan sudah tepat sasaran, tetapi ada lagi yang masih kekurangan seperti itu. Oke, berarti memang dari awalnya Bang Jul ini zaman SMA-nya sudah mendalami kegiatan sosial-sosial. Iya. Dan Pak Bang Budiman. Iya, Bang Budiman sebagai Ferry. motornya Abang ya, Iya, motivasinya Budiman Bang Ferry. luar biasa sekali. Tapi Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Abang mencetus ide ingin membuat Sayang Kuburaya itu apa sih Bang? Nah, kami membuat Sayang Kuburaya ini memang hadir bukan sebagai penantangnya pemerintah, tapi membantunya pemerintah di bidang sosial gitu. Jembatannya di bidang sosial. Iya. Ya, karena pemerintah juga tidak bisa memantau daerah-daerah Benar. yang terpendalaman, yang terjauh sampai saat ini kan. Iya. Nah, dengan ada hadirnya Sayang Kuburaya, dengan tersebarnya anggota-anggota Sayang Kuburaya di setiap daerah, itu akan menimbulkan informasi yang ada gitu. Iya. Nah, informasi ini kita sampaikan kepada pihak Pemkab. Jika memang kita masih bisa mengatasi selama itu, insya Allah kita mengatasinya dari Sayang Kuburaya. Tetapi ketika itu tidak bisa kita mengatasi masalah tersebut, kita akan sampaikan kepada pihak Pemkab KKR. Gitu. Kalau selain kegiatan kebudayaan kan tadi Abang mengatakan bahwa lebih memperhatikan anak-anak yatim piatu. Iya. Selain itu ada lagi Bang? Kaum duafa juga kita perhatikan gitu ya. Nah, saat ini juga pokoknya di bidang-bidang sosial lah ya, yang selalu kita turun, yang berkaitan dengan sosial lah, apakah itu selalu kita turun. Nah, saat ini juga di eranya pandemiknya COVID-19 ini juga kita selama kita awal pertama pencetusnya untuk disinfektan, ketika itu Pontianak juga sudah turun, kita juga ikut turun nih. Dari tanggal 18 Maret kalau nggak salah, kita sudah turun itu. Turun disinfektan di awalnya kita hanya beberapa kecamatan saja daerah lokasi. Tetapi Bapak Bupati, sangat terima kasih Bapak Bupati, sangat luar biasa. Beliau minta, Jul jangan hanya di satu daerah. Kalau bisa semua daerah kamu kunjungi. Siap. Jadi sekitar ada 250 titik yang kita kasih disinfektan dari rumah ibadah, kelenteng, pokoknya ruang publik, rumah warga juga kita ikut turun. Nah, awal-awalnya juga itu semuanya tim dari Sayang Kuburaya saja yang ikut turun memberikan disinfektan. Akhir-akhir ketika pandemiknya itu sudah heboh, masyarakat maupun pihak Pemdes juga ikut turun membersamai kita semua gitu. Kalau buat bantuan pada saat pandemi, itu tuh berupa apa Bang dari teman-teman Sayang Kuburaya? Nah, saat ini kita memang menyalurkan dalam bentuk sembako. Beras, terus kita salurkan juga telur, salurkan juga minyak makan, terus kita salurkan juga Indomie. Nah, Dan sekarang sudah merata kah atau masih? Kalau kita bilang merata pastinya belum. Pastinya belum karena kita melihat kondisi memang warga Kuburaya sangat luas. Iya, benar. Ya, terbentuk di sana sini, cuma saat ini belum. Baru kita amankan di beberapa daerah, beberapa desa saja yang memang kita memang terbatasan juga untuk melihat kondisinya gitu ya. Tapi alhamdulillah insya Allah kemarin juga kita sudah ketemu sama Bapak Bupati. Nah, insya Allah saat ini kita sudah yang itu motornya Bang Budiman Ferry itu sekitar insya Allah ada sekitar 20 ton beras yang dipersiapkan ini adalah hasil kerjasama dari Rumah Zakat. Juga saya ucapkan terima kasih Rumah Zakat yang selalu mensupport Sayang Kuburaya. Nah, dari di situ juga ada teman-teman dari ASN Provinsi Peduli juga saat ini mengumpulkan dana-dana dari ASN itu akan dikumpulkan bersama di Rumah Zakat, dan insya Allah sekitar 20 ton beras itu kita akan salurkan di daerah Kuburaya. Berarti sampai saat ini berbentuk donasi juga masih diterima Bang ya? Dalam bentuk donasi juga kita terima. Kalau teman-teman mungkin nih Bang pengen mendonasikan
sebagian hartanya, apalagi sekarang di bulan Ramadan nih kan, Iya. itu kira-kira gimana tuh Bang? Ya, silakan saja datang kita base camp kita di rumah zakat. Silakan saja Oke. datang ke rumah zakat. Kalau memang mau konsultasi zakat fitrah atau zakat mal, silakan. Rumah zakat juga saat ini melayani melalui video call. Oh iya benar. Oke. Nah Bang, kalau dari Sayang Kuburaya sendiri, itu tuh sudah berapa banyak sih relawan yang di Sayang Kuburaya itu? Kita sekitar ada 30-an orang saja. Oh, ramai Bang ya? Iya, 30-an orang saja yang bisa turun. Tapi biasalah, ada yang aktif, biasa yang enggak, yang biasanya. Tapi dari kalangan pemuda semua yang tergabung ke kita, yang insya Allah mereka siap turun untuk memang kegiatan sosial apa saja, mereka insya Allah turun gitu. Mereka emang rata-rata orang Kuburaya semua kan? Rata-rata orang Kuburaya. Oke, Kita ambil rata-rata orang Kuburaya. Ya, sebagai bentuk kepeduliannya ya, sadaran bahwa kita lahir di Kuburaya dan kita harus mendedikasikan kembali Iya, Kuburaya. benar. Nah, kalau misalkan teman-teman Kuburaya yang belum bergabung di Sayang Kuburaya nih Bang, gimana sih mungkin setelah menonton ini dan sadar juga, kayaknya saya pengen deh ikut di Sayang Kuburaya, itu gimana caranya? Iya, silakan saja hubungi saya, nanti ada dalam bentuk formulir. Silakan kawan-kawan untuk formulir itu sebagai acuan kita untuk di anggota. Silakan kawan-kawan hubungi saya, kita akan kasih formulir dan kita akan undang masuk ke grup Sayang Kuburaya. Tapi ingat, jangan sekedar hanya masuk di Sayang Kuburaya mencari informasi di grup apa kegiatan-kegiatan, tetapi kita turun juga membantu di setiap event-event Sayang Kuburaya. Nah teman-teman, nanti kita akan cantumkin kontak Abang ya. Siap. Di bawah deskripsi box di channel ini biar teman-teman bisa diskusi sama Bang Jul sekalian ya. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, kenapa sih namanya Sayang Kuburaya? Nah, dari Sayang Kuburaya ini kita terbentuk, yaitu pertama kan Sayang Pontianak sudah berbentuk. Nah, tiba-tiba kita pecah ke Sayang Kuburaya. Nah, sayang ini adalah suatu ikatan gitu. Ikatan saling sayang menyayangi antara yang lain. Juga kita itu karena kita berfokus juga sama teman-teman anak yatim, itu bentuk kepedulian, bentuk sayangnya kita kepada anak yatim, agar kita selalu memperhatikan. Karena kenapa anak yatim ini memang betul-betul tanggung jawab kita untuk memberikan mereka makan dan memberikan mereka kehidupan yang layak seperti itu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan? Karena perintahnya Nabi memang yang dimuliakan itu anak-anak yatim. Benar sekali. Bang Jul, kalau Bang Jul sendiri ya, sudah berapa lama sih menjadi volunteer sosial ini? Ya, kalau dari SMA ya sekitar berapa tahun ya? Ya sekitar 8 tahunan atau 9 tahunan. 8 tahunan ya, luar biasa. Tapi harapan ke depan pastinya selalu apakah tetap menjadi bagian-bagian volunteer sosial untuk ke depannya? Ya pasti, karena harus kita menjadi inspirasinya teman-teman yang saat ini akan menjadi penerus-penerus kita memperhatikan di dunia sosial juga. Nah teman-teman semua, ternyata Bang Zul ini adalah pernah paskibraka Indonesia Bang ya? Itu di tahun 2012 saya. Wow, itu kemarin seleksinya Bang, boleh sedikit cerita? Mungkin teman-teman bisa termotivasi nih seperti itu. Oh iya, teman-teman tahun 2012 itu saya jadi seorang purna paskibraka Indonesia, itu jadi paskibraka dulu ya. Iya. Purna paskibraka Indonesia itu adalah salah satu wadah ketika mereka selesai pengibaran dan dikukuhkan kembali menjadi purna, itu seperti alumni gitu. Nah, saya paskibraka 2012 di Kota Pontianak, itu kita pengibaran di Kebon Sayo. Ya, suatu kebanggaan buat kita karena kenapa? Memang kita salah satu itu mengemban tugas negara ya. Benar. Karena mengemban tugas negara untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Karena iya tidak semua pemuda bisa Bang ya. Iya, karena itu seleksi. Kita itu sekitar 200-an pemuda sekota Pontianak itu mengikuti seleksi tersebut gitu. Mengikuti seleksi tersebut. Nah, dengan bersaing, yang diambil cuman 16
18 putra dan 18 putri. Sedikit dong Bang tips buat teman-teman yang ingin menjadi paskibraka nantinya. Nah, teman-teman yang untuk teman-teman di paskibra sekolah ya kan karena dari sekolah. Ya. Nah, teman-teman paskibra sekolah tetap ikuti sesuai instruksi para pelatihnya. Karena kenapa sebelum mereka bertarung untuk seleksi itu pasti para pelatihnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk ikut bisa seleksi dan bisa ikut lulus karena ramai saingannya. Nah, jadi tetap tekuni perintah pelatihnya, terus rajin-rajin untuk berolahraga, juga latihan itu juga sangat penting. Yang penting tidak bolos pada saat eskul ya. Tuh. Tetap latihan. Nah, juga teman-teman semua bahwasanya Bang Jul juga pernah menjadi protokol perbantuan Istana Presiden. Iya, benar. Nah, boleh dong sedikit cerita. Itu kegiatan apa sih, Bang? Nah, pada tahun 2016 ini yang ikut di protokol perbantuan kepresidenan di Jakarta itu adalah anak-anak dari Paskibraka. Jadi alumni Paskibraka. Karena Paskibraka itu punya program tersendiri bersama Sesnek, Mensesnek. Jadi itu diminta secara langsung oleh Istana untuk ada perbantuan keprotokolan di Istana Kepresidenan dalam persiapkan Hari Kemerdekaan. Nah, itu di tahun 2016. 2016. Ya. Nah, jadi sampai di sana itu kita masing-masing daerah mengirim, tapi tidak 33 provinsi yang mengirim, tetapi terbatasan juga kota kita juga berebut nih ke nasional. Nah, kita juga di sini melakukan di Kalbar tersendirinya melakukan seleksi juga. Siapa-siapa yang akan berangkat ke sananya. Berarti seleksi kembali Bang ya? Iya, pastinya ya kita hidup di ring 1 ya. Iya. Pastinya banyak sekali catatan buat kita. Pastinya banyak sekali yang harus kita persiapkan di ring 1. Bayangkan saja kalau Pak Presiden hadir di sini saja kan bagaimana pendekatannya. Benar. Apalagi kita sudah di lingkungan istana kan, udah masuk ke ring 1. Nah, sampai 2016 alhamdulillah saya mewakili Kalimantan Barat. Kebetulan itu pernah tahun 9 berapa itu senior saya yang berangkat ke sana. Habis itu stop, tidak ada generasi yang pergi berangkat. Ketika tahun 2016 wacana itu terbit kembali, saya mewakili Kalbar untuk sana untuk persiapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah juga bukan sekedar di sana, ilmu juga kita banyak di sana, akses masuk ke istana juga sampai sekarang juga ada. Sampai kemarin hari pelantikan Bapak Gubernur, saya juga hadir di pelantikan beliau, kebetulan juga bukan sebagai hadir undangan, tapi sebagai petugas yang memang memeriksa para undangan yang pelantikan itu. Saya di sana. Nah, terus juga bukan sampai di sana, juga ketika Bapak kunjungan selama 11 kali di sini, kita juga ikut bertugas di sini. Bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan tim di lapangan. Nah, protokol kan memang harus hadir H-3 atau H-2 sebelum Bapak hadir itu protokol dulu yang hadir karena mempersiapkan segala sistem keamanan pas pampres, tapi segala segi susunan acara itu protokol lah yang mempersiapkan itu semua. Kok dari Kalimantan Barat sendiri, Abang kah? Tahun 2017 ada lagi perwakilan juga dari Kota Pontianak, sebetulnya ada junior saya. Tahun 2018 ada lagi satu itu perwakilan dari Singkawang. Tahun 2019 juga ada lagi perwakilan dari Kuburaya. Mungkin itu kenal ya, itu Setiadi penyiar. Bang Setiadi. Iya. Oh, berarti memang per tahunnya itu satu orang yang dikirim. Satu orang ya, kotanya itu. Luar biasa. Berebut kan? Iya pasti. Karena berarti yang hanya mengikuti seleksi ini yaitu pernah. Iya, pernah Paskibraka saja. Yang lain nggak boleh karena kita harus menampilkan di sana, persyaratannya harus ada sertifikat Paskibrakanya. Jadi karena mungkin istana memandang memang yang bisa untuk ke sana mungkin sikapnya mungkin. Jadi kan karena kita ada latihan kedisiplinan, latihan apa di Paskibra. Sangat-sangat itu Bang ya, maksudnya alumni dari Purna pun masih bisa dilibatkan dalam kegiatan seperti itu. Apalagi dekat dengan presiden, dengan istana presiden, sangat tidak banyak seorang pemuda yang bisa
Iya. di lingkungan di presiden. Bang, mungkin ada cerita unik sedikit gak ketika pada saat kegiatan di protokol istana presiden? Cerita uniknya karena kita orang baru ya. 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 Kita orang baru harus ngelapor, kita belum dapat ID card. ID card itu untuk masuk ke istana. Oke. Ketika beberapa hari baru kita masuk ID card ke istana. Nah, ketika saat itu kita pengen jalan-jalan masuk ke sana tanpa ada pembimbingan. Nah, pas pampres tahu kan sih kan garangnya bagaimana. Ya udah kalau memang masuk tanpa dibawa, ya ini kita orang baru padahal ID card dan nggak bisa gitu. Ya dimarahi lah, udah pulang kan. Cerita uniknya ya seperti itulah, biasanya kita ada takut-takutnya kalau mau berjalan itu karena orang baru dan bukan juga pegawai di sana. Pas pampres mungkin semuanya tidak akan tahu kalau ada bawa protokol perbantuan. Kita juga di sana jalannya bukan mau bisa sendiri, harus ada dari tim pegawai protokolnya juga yang selalu mendampingi kita. Khawatirnya kita ya itu dimarahi atau dianggap, karena memang hati-hati kan karena sudah masuk lingkungan istana gitu. Perasaan pada saat itu Bang pas masuk istana tuh gimana sih? Saya udah ngebayangkan pas masuk istana, tadi maksudnya tidak capaian kan pada saat ini. Nah, kalau mungkin Abang sendiri kan udah kecapean nih, masuk ke istana, menginjakan kaki di istana, melihat gedung-gedung yang lainnya seperti itu. Ya memang suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan sendiri. Di tahun itu juga ada kekecewaan yang saya dapat, itu karena saya tidak lulus polisi di Pantohir. Nah, tapi Allah itu Pantohir di akhir Bang ya? Akhir banget itu. Nah, tapi Allah cepat gantikan dengan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam lingkungan istana. Ketika saya dapat kabar, wah ini bangganya sangat luar biasa. Mau ke istana sampai menunggu tanggal berapa berangkatnya. Gak sabar ya. Gak sabar. Bahasa itu berapa lama? Berapa bulan? Semingguan lah. Semingguan. Okay. Saya sebenarnya nama saya sudah cuman diulur-ulur ngasih tahu biar saya kan. Satu mingguan terus sampainya lagi ke Jakarta, nginap lagi 3 malam, belum bisa masuk ke istana kan. Nah, udah pas itu masuk ke istana, alhamdulillah awal pertamanya awal pertamanya kita belum diajak masuk ke lingkungan istana. Masih di luar pinggir-pinggir istana di kantor Mensesnek gitu kan. Setelah itu berapa hari kita punya ID card, baru kita diajak keliling ke istana, masuk ke ruangan-ruangan mana saja. Tapi tidak masuk ke ruangan semua karena ada ruangan yang memang tidak boleh kita masuki seperti itu. Luar biasa perjuangan dari Bang Jul ya, yang awalnya kecewa akan pengumuman dari kepolisian Bang ya, tapi ternyata Allah ganti yang lebih baik lagi seperti itu. Luar biasa. Bang, sayang Kuburaya itu kan ada jargon yang bernama salam menanjak. Nah, saya tuh juga masih sempat kayak bingung apa sih filosofi dari salam menanjak itu. Kok nggak salah pas di itu Bang ya, dekat gerbang. Banyak sih, udah banyak jargon sekarang di persimpangan Sungai Raya Polda itu sudah ada. Terus di Spadio juga mau ke Kuala Dua, mau Kampung Arang juga ada. Nah, boleh doang sebelum kita menutup ini Bang ya, terakhir sedikit, apa sih arti dari salam menanjak jargonnya Kuburaya? Iya, salam menanjak ini memang sangat luar biasa Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan. Sesuai dengan salam menanjaknya itu bahwa meroketnya itu pembangunan yang diharapkan pembangunan di Kuburaya itu meroket sesuai dengan salam menanjak. Jadi segala pembangunan, segala apapun yang di Kuburaya itu tetap salam menanjak dan tetap meroket gitu. Jadi bukan dari bawah, tapi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Itu yang diharapkan Bapak Bupati Kuburaya juga. Kuburaya untuk Indonesia. Harus dong Bang ya. Harus. Ini sesuai baju Bang ya, yang muda membangun desa. Oke. Karena tadi kemarin juga kita ada beberapa mengundang pemuda-pemuda juga Bang yang benar-benar mereka seorang aktivis desa yang aware dengan desanya masing-masing seperti itu. Bang Juliansa, terima kasih banyak sudah hadir di Channel Indonesia. Nanti next kita undang datang lagi Bang ya. Siap. Makasih, saya makasih banyak nih sudah diundang di studio. Sama-sama. Cuman nggak ada disiapin air ya. Kan Ramadan Bang. Balik abang minum nih. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman pastinya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua karena ini pasti yang bermanfaat Bang ya. Dan teman-teman boleh dong sedikit pesan teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah fase
COVID-19 ini? Silakan Bang. Ya, pesan-pesannya tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Jangan lupa setiap keluar dari rumah menggunakan masker. Karena kenapa itu juga menjaga kesehatan kita agar terjauh dari COVID-19 ini. Dan tetap di selama bulan Ramadan ini, mari kita banyak-banyak bermunajat, banyak berdoa untuk agar wabah ini cepat pulih, negara kita cepat pulih, ekonomi kita cepat pulih, dan semuanya cepat pulih. Karena kenapa sekarang, waduh, ekonomi lagi sangsut. Benar-benar sekali. Baik Bang Jul, terima kasih banyak. Siap. Teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan kita tidak pernah bosan mengingatkan Bang ya. Tadi Bang Jul juga sudah sampaikan harus tetap jaga kebersihan. Oke, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rul Maulana dan Bang Juliansa. bye. Teman-teman di rumah, perkenalkan nama saya Juliansa. Jangan lupa nonton video saya di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Dan jangan lupa like, komen video ini dengan subscribe channel ini di Inspirasi Indonesia.